الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sayyidus sadat, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita hadir di sini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melangkahkan kaki kita ke sini mengharapkan ridha dan berkah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di sini senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dan orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kata penghormatan, saya tidak ulang lagi Bu, karena waktu sudah malam. Masih ada beberapa kiai lagi yang akan tampil. Tadi Ustadz Ikhwan berbicara tentang sholawat. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak di sini, hadirin semuanya, berapa kali kita sholawat dalam sehari? 100 Bu. Siapa yang salawat minimal 100 kali sehari? Ayo angkat tangan. Gocap Bu, gocap. Siapa yang salawat minimal 100 kali sehari? Ayo angkat tangan. Cepet. Sekarang kita tanya, cinta nggak sama Nabi Bu? Cinta nggak sama Nabi? Yang keras, cinta nggak sama Nabi? Bapak-bapak, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Benar. Cinta sama Nabi itu hukumnya wajib Bu. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman kita hatta ahabba ilayya, sampai aku lebih dicintai min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai Nabi lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri, bapak kita, anak kita, siapapun. Nabi harus nomor 1. Wajib hukumnya. Pertanyaannya, benar nggak kita ini cinta sama Nabi? Atau kita cuman mengaku-ngaku cinta? Sudah datang maulid Nabi, udah ngaku cinta. Apalagi yang kagak hadir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa sa'nu an tuhibbu walakin sa'nu an tuhabbu. Masalahnya bukan kalian mengaku cinta, tapi masalahnya adalah benarkah kita ini dicintai Nabi apa tidak? Coba tanya diri kita. Tanya diri kita dari lubuk hati yang paling dalam. Kita ini dicintai Nabi apa tidak kira-kira? Kita ini nanti diakui nggak di akhirat oleh Nabi apa tidak? Kita ini mungkin nggak nanti di akhirat diberikan syafaat oleh Nabi atau tidak? Coba, pantas nggak kita kira-kira? Tadi Ustadz Ikhwan bilang, minimal Bu 100 kali. Orang yang cinta sama Nabi pertama, ya, kalau ngaku cinta sama Nabi pertama, ada kaidah Arab mengatakan, Iza ahabba syai'an
kathura dzikruhu. Ini konsep cinta pertama. Apabila kita mencintai sesuatu, maka kita akan sering menyebut namanya. Ini konsep cinta nih, Bu. Kalau bapak lupa nama istrinya, enggak cinta itu. Kalau istri lupa doain suami, enggak sayang itu, Bu. Konsep cinta pertama itu, kalau kita cinta kepada sesuatu, kita akan sering menyebut namanya. Ngaku cinta sama Nabi, maka sering berselawat kepada baginda Nabi SAW. Tadi udah dijelaskan hadisnya oleh Ustadz Ikhwan. Minimal, Bu, 100 kali. Karena selawat yang kita baca adalah untuk kita. Selawat yang kita baca disampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu, kalau kita ingin dicintai oleh Nabi, pertama banyak-banyak bersalawat. Minimal di bulan ini, bulan Rabiul Awal ini, tekankan dalam hati kita 100 kali sehari. 20 kali setelah selesai sholat. Kalau kagak, jangan ngaku cinta sama Nabi. Itu yang pertama, Pak. Konsep cinta. Yang kedua, saya tanya di sini bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang pernah tamat baca sirah nabawiyah? Sirah perjalanan kehidupan Nabi dari awal lahir sampai meninggal. Siapa yang pernah tamat satu kitab saja? Satu buku saja? Oke, Hasan udah berapa kali? Dulu saya ngaji sama Syekh Ali Jum'ah. Beliau mantan mufti Mesir. Ketika kita ngaji, kita tanya sama beliau, "Ya Syekh, pernah nggak engkau bermimpi dengan baginda Nabi?" Apa jawaban beliau? Sering. Terus kita tanya lagi, kapan engkau pertama kali bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban beliau? Saya pertama kali bermimpi dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saya selesai membaca 200 kitab sirah nabawiyah. 200. Jangan ibu bayangin satu kitab itu tebalnya segini. Tapi ada kitab itu yang sirah Nabi itu panjangnya 12 jilid, 15 jilid. Itu dibaca sama beliau 200 judul kitab sirah nabawiyah, baru bisa bermimpi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mimpi dengan Nabi, ingin diakui umat Nabi, tapi baca sirah nabawiyah kagak pernah. Pas maulid pun jarang datang. Pas maulid pun kita tidak kenal siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi, siapa kakek Nabi, siapa paman Nabi, siapa bibi Nabi, siapa anaknya, siapa cucunya. Oke, Hasan, masih ada kocap kan? Ibu-ibu, ya, siapa di sini yang tahu anaknya baginda Nabi SAW berapa? Disebutin namanya. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Nggak boleh pendatang. Gocap. Berapa jumlah anak dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak usah lihat Google. Maju. Hilang deh. Kagak ada yang hafal. Jadi simpen aja dulu. Ada? Gak bakal masuk penjara, Bu. Ayo kita sebutin. Ada berapa? 8, 5, 7. Oke, siapa aja 7, Bang? Anak pertama bernama Qasim. Anak kedua bernama Abdullah. Anak ketiga Ibrahim. Anak keempat Fatimah. Anak tertua bernama Qasim. Makanya beliau disebut dengan Abul Qasim. Anak kedua bernama Ibrahim. Anak ketiga bernama
Zainab, anak keempat bernama Ruqayyah, anak kelima bernama Ummu Kulsum, anak keenam Fatimah, anak terakhir Abdullah. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ini kita nggak bicarain lagi nikah sama siapa ini dan lain sebagainya. Poinnya, kita kagak kenal, apalagi saya tanya berapa bibinya, berapa tantenya. Nabi SAW itu dalam riwayat dikatakan punya bibi dan tante itu sekitar 15. 10 omnya, 5 bibinya. Tapi ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, sisa 5. 2 pamannya tidak masuk Islam, Abu Lahab, kemudian Abu Talib. 2 yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan bibinya, siapa namanya? Sofiyah binti Abdul Muttalib. Di ujung akhirnya masuk Islam. Udah diham ke saya, Bu? Jadi, yang pertama perbanyak salawat. Yang kedua, banyak baca sirah nabawiyah. Yang ketiga, iza ahabbas, kalau kita ngaku cinta sama Rasul, maka hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Jangan ngaku cinta sama Nabi, sholat jamaah ke masjid, kagak. Apalagi pakai sorban, Pak. Pakai sorban, iya. Pakai ini, iya. Pakaian bagus. Tapi pakaiannya dalam. Tapi baca Al-Quran, males. Yang keempat, kalau ngaku cinta sama Nabi, jangan jadi pengkhianat, Pak. Jangan jadi pengkhianat. Gimana pengkhianat? Ngaku cinta sama Nabi. Orang yang ngaku cinta sama sesuatu, maka ia akan melaksanakan, akan ridho dengan apa yang diperintahkan. Nabi suruh begini, ia ikut. Nabi perintahkan begini, ia ikut. Jangan ngaku cinta sama Nabi, tapi kelakuan Abu Jahal. Ngaku cinta sama Nabi, gunjing jalan. Ngaku cinta sama Nabi, makan hak orang lain. Ngaku cinta sama Nabi, tapi tidak memperhatikan saudaranya. Bukan cinta yang sebenarnya. Terima kasih banyak. Ada waktu insya Allah di lain kesempatan ya Ustaz Adi ya. Banyak sebenarnya kalau bukti, kalau kita ingin mengaku dan ingin diakui oleh baginda Nabi SAW. Terakhir pesan saya, kalau ingin hidup selamat dunia akhirat, maka jadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Apa yang dikerjain Nabi lakukan, apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Hanya orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang tidak ngaku cinta sama Nabi, yang berani melakukan dosa. Selama masih berani melakukan dosa, jangan ngaku cinta sama Nabi. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga keturunan kita, jaga anak-anak kita, yang ini menjadi tanggung jawab kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena DM mulu. Luar biasa ini. Saya memang beliau ini dikasih kecerdasan otak yang luar biasa, ibu bapak. Beliau ini alumni Mesir,